Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Siti Fatidija Rahman dari kelas PSTID. Hari ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah IoT, di mana saya ditugaskan untuk membuat menjalankan sensor suhu di Blink agar bisa dikontrol secara eh, menggunakan apa namanya device handphone maupun laptop. Nah, pertama-tama kita akan login ke akun Blink, lalu kita akan membuat tempat baru. Misalkan namanya adalah project 2. Misalkan namanya adalah project. Terus kita pilih hardware adalah ESP8266 dan WiFi. Lalu kita done, create. Nanti di sini dia akan menampilkan konfigurasi yang akan digunakan pada kode di Arduino pada baris ke-1 dan kedua. Lalu kita bisa menambahkan device di sini, new device. Karena saya udah reach limit, jadi udah nggak bisa nambahin device. Tapi nanti dia itu akan menampilkan token yang dapat kita copy untuk dimasukkan ke dalam Arduino, di mana pada baris ke-1 dan ketiga merupakan konfigurasi dari Blink. Di mana pada baris ke-1 merupakan adalah template ID, lalu di baris kedua ada nama template yang digunakan dan token dari template yang digunakan. Nah, fungsinya token ini untuk membatasi project yang ada agar tidak dapat dicampur dan menjaga keamanan dari si template yang kita gunakan. Nah, lalu di sini seperti eh, pada sebelumnya kita mendefinisikan blink printnya, serial, lalu ada jenis Arduino yang kita gunakan, terus jenis ininya juga include Blink Simple ESP8266H yang merupakan library. Lalu karena di sini kita projectnya adalah mengukur suhu dan kelembapan, di sini kita menggunakan sensor DHT. Ini untuk adalah library dari DHT. Lalu di sini ada char out yang mana sama dengan token dari Blink. Lalu di sini adalah terdapat SSD dan passwordnya yang merupakan WiFi atau jaringan yang saya gunakan di device ini. Lalu di sini ada pendefinisian DHT, di mana pada DHT ini saya menggunakan pin D2 dengan tipe DHT11 dan juga ada penginisiasian LED, di mana di sini saya menggunakan 4 LED yang terdapat di pin D0 sampai dengan D4. Lalu di sini terdapat setup untuk mengatur output dari mengatur LED dan DHT sebagai output. Lalu di sini sudah masuk ke dalam perulangan di mana dinyatakan bahwa humidity dan temperature di sini bertipe data float yang mana di sini terdapat kondisi suhu dengan 3 rentang mulai dari 0 sampai 20 derajat Celcius sampai dengan 30 sampai 40 derajat Celcius. Dimana di sini pada kondisi pertama apabila suhu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 20 akan dinyatakan bahwa suhu adalah dingin dan lampu LED berwarna hijau akan menyala. Lalu di sini terdapat blink lock event di mana itu merupakan fungsi untuk mengirimkan notifikasi yang sudah kita atur pada dashboard Blink yang nantinya akan dikirimkan ke
eh, device atau user ataupun yang terhubung dengan akun Blink tersebut. Entah email, nomor telepon, ataupun langsung dari aplikasinya. Lalu jika kondisi pertama tidak memenuhi, apabila kondisinya suhunya adalah lebih dari 20 dan kurang dari sama dengan 30 derajat, 31 derajat, maka dia akan menyatakan suhunya adalah hangat dan lampu LED oranye akan menyala. Lalu pada kondisi ketiga, jika suhu adalah lebih dari 31 derajat dan kurang dari sama dengan 40 derajat, maka LED merah akan menyala dan menyatakan bahwa suhu adalah panas. Lalu untuk kelembapan sendiri di sini ada dua kondisi di mana jika kelembapan lebih dari 70 maka akan dinyatakan bahwa kelembapan tidak normal dan lampu LED biru akan menyala. Lalu apabila kurang dari sama dengan 70 maka kelembapan adalah normal. Seperti itulah. Kita langsung saja masuk ke pengaturan dashboard Blink-nya. Di sini kita pergi ke device. Nah, kita harus pastikan bahwa status dari template yang kita gunakan, device yang kita gunakan adalah online. Nah, di sini karena tadi saya menggunakan template sensor suhu yang sudah saya buat sebelumnya, maka saya akan masuk ke template sensor suhu di mana di sini dinyatakan bahwa suhunya adalah 28,5 derajat dan kelembapannya adalah 57. Nah, di sini ada chartnya di mana pada jam 11.50 sampai dengan jam 12 saat ini eh, kelembapannya suhunya adalah stabil di 28,5 derajat dan kelembapannya juga stabil. Nah, gimana cara cara mengaturnya adalah dengan ini edit, lalu kita masuk ke data stream, kita harus menambahkan data streamnya terlebih dahulu dari yang kita gunakan. Di sini saya mempunyai 4 data stream, di mana yaitu adalah suhu, kelembapan, LED suhu, dan LED kelembapan. Di data stream suhu ini saya menggunakan pin virtual 4 dengan tipe data double dengan nilai minimal adalah 0 dan maksimalnya adalah 40. Lalu selanjutnya ada di kelembapan sama seperti sebelumnya, itu ada di pin virtual 5 dengan nilai minimal 0 dan maksimalnya adalah 100. Lalu untuk pin LED suhu dan LED kelembapan itu terdapat di pin LED V2 dan V1 dan V3. Nah, setelah kita mengatur data stream, kita save dan apply. Lalu kita edit lagi, kita masuk ke web dashboard. Di sini saya menggunakan dua label yang sudah saya atur seperti ini. Label ini dia akan menyatakan suhu suhu dan kelembapan secara hasil 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 pasti saat itu. Sedangkan Gauge ini dia akan menampilkan seperti speedometer. Dia akan menampilkan suhu dan kelembapannya seperti kayak di speedometer. Lalu chart ini dia untuk mengetahui apakah selama 24 jam suhu dan kelembapannya berubah atau tidak. Seperti itu. Lalu kita juga bisa mengatur notifikasinya dengan menambahkan event di sini dan mengatur memberi nama eventnya, event code, tipenya. Nah, ini tuh harusnya saya salah, ini warning juga. Oke, saya save. Ini kita atur notifikasinya kemana, di email ke device owner, terus push notification di aplikasi yang terhubung dengan handphone saya. Di handphone saya juga sudah ada aplikasi Blink. Lalu bisa juga ke SMS. Lalu di settings. Nah, di sini
Nah, di sini saya mengaturnya setiap satu pesan yang di-trigger dari event yang sudah kita tambahkan itu akan dikirimkan kepada user hanya setiap 1 jam sekali. Nah, di sini kita bisa bisa aturnya itu setiap 1 menit, 1 detik, 5 menit, 15 menit, dan lain-lain. Tapi di sini saya aturnya setiap 1 jam sekali. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke home. Nah, ini adalah eh, token yang tadi saya bilang. Nah, kita kembali. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di jam 00,00.08 ini suhunya dinyatakan bahwa suhunya adalah 28,5 derajat dan kelembapannya adalah 57. Yang mana eh, di sini sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa apabila suhunya adalah hangat, dia akan lampu kuningnya menyala dan lampu biru yang menandakan kelembapan akan mati karena di sini kelembapannya adalah kurang dari 70. Lalu gimana cara melihat notifikasi? Nah, tadi ini eh, jam 11.31 saya sudah sempat mencoba menjalankan di mana notifikasinya itu dia suhunya hangat di jam 11.21 terus di kelembapannya tidak normal. Nah, gimana untuk melihat apakah jika ada perubahan? Ini di sini saya akan coba tiup si sensor DHT-nya untuk melihat apakah pada chart ini akan terjadi perubahan atau tidak. Nah, setelah saya tiup, suhu dan kelembapannya naik menjadi suhunya panas dan kelembapannya menjadi 98. Karena suhunya naik, di sini lampunya menjadi merah dan lampu yang menyatakan kelembapannya menyala. Pada chart kita bisa lihat bahwa terjadi kenaikan dari yang sebelumnya adalah 28,5 derajat menjadi 28,71 dan 28,9. Lalu kelembapannya ini ada data yang saya tampilkan di sini adalah suhu rata-rata. Sedangkan yang di sini adalah suhu yang dibacakan secara real time. Nah, di sini yang dari kelembapannya adalah 29 menjadi ke kelembapannya jadi tadinya 59 jadi naik turun ya dia. Nah, ini kelembapannya karena tadi ini rata-rata dan dia udah suhu dan kelembapannya sudah mulai turun. Jadi di sini tuh dia berubah-berubahnya karena eh, average. Jadi per 1 jam itu dia akan diakumulasikan gitu loh. Jadi dia hanya menandakan rata-ratanya saja. Nah, kita bisa lihat di notifikasinya apakah muncul. Tidak, di sini notifikasinya nggak muncul karena kita hanya ngatur itu 1 jam, setiap 1 jam akan ditampilkan notifikasinya, begitu. Nah, saya akan memantau perkembangan dari sensor suhu ini selama 24 jam. Jadi, kita langsung lihat saja update-nya nanti setelah ini ya. Sekarang adalah pukul 0.22, di mana karena tadi saya sudah mencoba ini di pukul 11.21.
yang seperti yang kita tahu tadi, kalau kita kita udah ngaturnya itu di jam, setiap 1 jam sekali notifikasinya akan eh, dikirimkan. Nah, di sini di jam 12.21 sudah ada notifikasi yang dikirimkan, baik di blink di device laptop saya dan di handphone saya. Jika bisa dilihat, yang menyatakan bahwa adalah suhunya hangat dan kelembapannya adalah normal. Nah, kita bisa lihat juga di lampunya kalau dia itu yang menyala adalah LED kuning dan LED birunya mati. Seperti itu. Lalu kita nanti akan lanjut lagi di pagi hari. Sekarang kita istirahat dulu. Pagi ini di pukul 9.42, suhunya adalah 28,9 derajat Celcius dan kelembapannya 81. Nah, di sini kita juga bisa lihat notifikasinya. Suhunya adalah hangat dan kelembapannya tidak normal dikarenakan kelembapannya di atas 80. Lalu kita lihat ke rangkaian. Di sini lampu yang berwarna kuning menyala karena suhunya hangat, dan lampu yang berwarna biru yang menandakan kelembapan tinggi juga menyala. Nanti kita lanjut ke waktu berikutnya. Sekarang di pukul 10.50, sudah 1 jam ini dinyalakan. Bisa dilihat di sini bahwa suhunya adalah 28,9 dan kelembapannya 80. Di sini mulai dari jam 9.50 sampai dengan 10.50 suhunya adalah stabil dan kelembapannya juga stabil di sekitar 79 sampai dengan 80. Nah, tadi 1 jam notifikasi sebelumnya ada di 9.40, lalu notifikasi berikutnya masuk di jam 10.40 dengan pemberitahuan bahwa suhu hangat dan kelembapan tidak normal. Pada rangkaian, lampu yang menyala adalah lampu kuning yang menandakan suhu hangat dan lampu biru yang menyatakan kelembapan tinggi. Lalu ini selanjutnya di pukul 13.24 menunjukkan bahwa suhu berada di 27,6 derajat Celcius dan kelembapan 42. Di sini selama 1 jam terakhir suhunya mengalami naik turun mulai dari 26 sampai dengan 30,48 derajat tertinggi, lalu turun kembali sampai dengan 27 derajat. Kelembapan di sini di 1 jam terakhir mengalami naik turun yang signifikan, mulai dari 45 derajat sampai dengan tertinggi adalah di 98. Untuk saat ini suhu dinyatakan hangat dan kelembapan adalah normal. Seperti kita lihat pada rangkaian, yang menyala adalah lampu kuning dan lampu biru yang menandakan kelembapan redup. Pada pukul 14.53 kali ini suhu dinyatakan pada suhu 26, derajat Celcius dan kelembapannya terdapat di angka 42. Dapat kita lihat pada grafiknya suhu dinyatakan hampir stagnan, berada di antara 24,8 sampai dengan 27. Lalu kelembapan juga stagnan dari kelembapannya 44 hingga 46, yang berarti suhu adalah hangat dan kelembapan normal. Dapat dibuktikan dari pada rangkaian yang menyatakan bahwa lampu kuning menyala, yang artinya suhu adalah hangat, dan lampu biru mati yang menyatakan bahwa kelembapan adalah normal. Pada pukul 16.32 suhu menampilkan di angka 26,2 derajat dan kelembapan berada di 42. Grafik suhu dapat dilihat bahwa grafiknya stagnan, berada di sekitar
26 sampai 25 sampai 27 derajat, dan kelembapannya juga sama dari 40 sampai dengan 43 derajat. Nah, suhunya dinyatakan hangat dan kelembapannya adalah kelembapan normal. Dapat lihat pada rangkaian lampu yang menyala adalah lampu berwarna kuning yang aktif suhu hangat, dan lampu birunya mati karena kelembapannya adalah normal. Pada pukul 20.02 suhu dinyatakan pada angka 28,8 derajat dan kelembapan 54. Di chart suhu di pukul 7 berada di 29,3, suhunya naik turun sampai dengan, ini fluktuatif ya, jadi dia turun suhunya yang awalnya 29,3 jadi 28,5. Lalu untuk kelembapan yang sebelumnya 66, ini dia agak naik turun sampai akhirnya turun ke 57. Ini seperti yang dilihat, suhunya adalah hangat dan kelembapannya adalah normal. Dilihat dari rangkaian juga lampunya yang menyala berwarna kuning dan lampu biru mati. Di 1 jam terakhir ini, yaitu di jam 22.28, suhu menunjukkan angka 28 derajat dan kelembapan di 57. Di sini pada chart kita dapat lihat bahwa suhu dia tetap ya berada di 28 sampai 28,5, dan kelembapannya agak naik turun mulai dari sebelumnya 56 sampai terendahnya ada di 52. Nah, ini menandakan bahwa suhunya sedang hangat dan kelembapannya normal. Dinyatakan juga dengan lampu LED warna kuning yang menyala dan lampu LED biru yang menyatakan kelembapan mati. Nah, sekian monitoring suhu selama 24 jam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.